Angkat kedua tanganmu dan tinggikan namanya. Inilah doa kita untuk kerajaan yang datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam apa yang kita kerjakan, di tempat di mana kita tinggal dan diutus. Haleluya, mari berikan pujian, mari berikan kemuliaan yang keluar dari mulut kita. Syukur, terpujilah Kau Bapa. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah firman-Mu, terpujilah hadirat-Mu yang menyembuhkan dan membebaskan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih bahwa Engkau hari ini menghadapkan wajah-Mu ketika pemberitaan firman disampaikan. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi dan membawa firman ini menjadi kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Dan bukan hanya itu, biarlah pengharapan kami akan sungguh membawa kami semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Membawa kepada kekuatan dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, luar biasa pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau khotbah pada hari ini yang saya beri judul Transforming Hope. Kita sedang masuk ke dalam seri tentang pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. Pengharapan itu di dalam bahasa perjanjian baru yaitu Yunani itu Elpis. Nah, bukan Elvis. Kalau harapan itu adalah sesuatu yang pasti karena ada jaminannya. Seperti misalnya kalau kita sudah kasih down payment, beli sesuatu apakah rumah, apakah mobil, maka kita pasti percaya bahwa rumah itu akan diserah terimakan kepada kita pada waktunya. Atau kalau kita beli kendaraan, kita bisa langsung membawa pulang kendaraan itu dan kita akan mendapatkan hak milik pada waktu kita menyelesaikan. Alkitab berkata, kita ini diberikan down payment. Apa itu down payment kita? Apa itu force code-nya kita? Yaitu Roh Kudus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14, 15 mengatakan Roh Kudus dijadikan jaminan kepada kita. Dan siapa yang percaya bahwa Roh Kudus itu tidak pernah berbohong, amin. Dia adalah Allah, amin. Dan karena itu Allah sendiri menjamin sehingga apa yang kita harapkan itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman ini dengan suara yang lebih keras, suara yang lebih lantang. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28, 29, 3 sampai dengan ayat 3. 1, 2, 3. Jadi sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Kalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu bahwa melakukan kebenaran lahir dari Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu
bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Silakan duduk saudara. Ini luar biasa pernyataan Rasul Yohanes kepada jemaat yang saat itu sudah dalam kondisi tertekan. Dan di dalam suratnya ini dia juga menulis bagaimana orang percaya itu harus memiliki pengharapan tentang masa depan. Kita kenal sebagai istilahnya hopeful future. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang pasti. Masa depan yang terjamin. Yang dikatakan tadi sudah dimateraikan. Saya akan berikan 3 hal kepada saudara tentang pengharapan kita itu. Kenapa itu mengubahkan? Kenapa orang yang punya pengharapan dalam Kristus itu akan berubah hidupnya dan mengubahkan orang lain? Jadi bukan cuma hidup kita berubah, tapi hidup kita mengubahkan orang lain. Amin. Kenapa? Nah, yang pertama, pengharapan kita tuh aman karena tinggal di dalam Dia. Katakan sama-sama, tinggal. Ayat 28 dikatakan begini, jadi sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Dia. Supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ini sebuah imperatif, perintah. Artinya begini, saudara tahu ya bahwa di dalam Injil Yohanes, Yohanes ini ada salah satu kata yang paling sering dia ucapkan itu adalah kata tinggal. Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur, ada 10 kali kata tinggal di dalam 11 ayat. Artinya ini penting. Tinggal, ya kata tinggal itu kata abide di dalam bahasa Inggris atau remain. Nah, kalau kata abide ini di dalam bentuk perintah, artinya begini, stay where you are. Kamu tinggal di tempat sekarang ini, sesuai dengan kondisimu saat ini. Kamu tinggal di situ, jangan kemana-mana. Itu artinya. Dan kata tinggal di sini seperti orang yang membeli rumah, lalu berdiam di satu rumah. Bukan kos, bukan lagi kunjungan, bukan lagi cuman sementara, tetapi engkau berdiam di sebuah rumah sebagai pilihanmu. Itu yang dipakai kata berdiam di sini, remain. Itu sebabnya kata ini menunjukkan kalau carang itu tidak nempel, tidak berdiam di pokoknya, dia pasti mati. Dia pasti mati. Karena nggak mungkin carang tuh hari ini diambil, besok dicopot, besok ini mati dia pasti. Dia mesti dicangkok dan tinggal di situ sampai dia melekat, menyatu, lalu kemudian dia menghasilkan buah. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam Kristus ini kita nggak bisa lock in, lock out gitu. Hari ini percaya Yesus, besok enggak. Hari ini percaya Yesus, besok enggak gitu. Nggak bisa. Stay where you are. Remain where you are. Karena kamu sudah diselamatkan. Jadi betapa pentingnya kata tinggal ini, dan inilah sebenarnya yang menjadi dasar kenapa kita berharap sama Tuhan. Karena pengharapan yang kokoh itu kita peroleh dengan tetap tinggal di dalam Kristus yang dinyatakan di dalam kitab suci. Jadi bukan cuma tinggal saja, tapi tinggal di dalam Kristus seperti yang dikatakan di dalam firman. Remain where you are according to His word, gitu. Tinggallah di tempat di mana kamu sekarang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, tapi saudara nggak taat kepada firman, maka itu bukan tinggal. Ada banyak orang percaya Tuhan, ada banyak, tapi bukan berarti orang itu tinggal. Karena kalau dia tidak taat, kalau dia tidak menundukkan diri kepada kehendak Allah, percuma dia ngomong aku percaya. Karena kalau dia tinggal, maka dia tidak punya pilihan kecuali mengandalkan sepenuhnya kepada sumber, yaitu Allah sendiri. Amin. Carang itu kerjaannya bukan nyari makan. Apa tanggung jawab sebuah cabang?
Hanya membuka pintunya saja, klepnya, makanan datang dari bawah. Karena yang cari makan itu si batang lewat akar-akarnya. Si carang cuman buka klepnya, masuklah semua nutrisi. Tanggung jawab utama si carang cuman satu, berbuah. Bukan bertumbuh. Ingat, saya selalu ingin katakan kepada saudara sekarang ini, satu-satunya alasan orang pindah gereja yang paling sering kita dengar adalah aku tidak bertumbuh. Pernah dengar? Sering. Aku tidak bertumbuh di gereja itu. Jarang saya bilang begini, ada orang yang keluar dari gereja, kenapa? Aku nggak berbuah di sana. Ada yang pernah dengar begitu? Nggak bertumbuh banyak. Persoalannya begini, kalau statement bilang aku tidak bertumbuh berarti orang itu egois. Itu statement setan. Kalau ada orang keluar dari gereja hanya karena aku gak bertumbuh, itu setan yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Hanya setanlah yang fokusnya pada dirinya sendiri. Yesaya 14. Aku ingin seperti Allah, aku ingin, aku ingin, aku ingin. 5 kali aku ingin. Dicatat di dalam Yesaya 14. Yaitu si bintang terang itu. Yang mengacu kepada roh setan itu yang ada di dalam si Raja Babel. Tetapi statement aku ingin, oh kebaktiannya tidak memuaskan saya. Ibadahnya enggak cocok sama keinginan saya. Loh, kita datang untuk menyembah Tuhan apa mau menginginkan diri kita sendiri dan sesuai dengan preferensi kita? Dan sekarang ini banyak gereja sesuai dengan keinginan manusia. Bukankah itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga? Bahwa hari-hari terakhir ini orang-orang akan mencari atau memuaskan keinginan diri sendiri. Berusaha mencari pemberitaan yang hanya mengenakkan telinga mereka. Bukan yang mendorong mereka untuk berbuah. Allah kita bukanlah Allah yang memeriksa pertumbuhan, tapi memeriksa buah. He is a fruit inspector, not a growth inspector. Perumpamaan pohon ara itu jelas sekali. Itu pohon ara ada di tengah-tengah kebun anggur kan. Dan di situ si pemilik kebun anggur itu bilang, 3 tahun saya sudah tunggu ini pohon ara, kenapa gak berbuah? Saudara-saudara mesti ngerti ini. Di dalam pertanian Israel, lahan yang paling kaya nutrisi, yang terbersih, yang terairi dengan baik, di tengah-tengah sulitnya air di padang belantara itu cuman kebun anggur. Dan di situ tengah-tengah itu ada pohon ara, gede lagi pohon aranya, rindang pula lagi, banyak daunnya, tapi tidak ada buah. Si pemilik kebun bilang begini, kok gak ada buahnya? Potong aja. Saudara-saudara, kata dipotong, dibuang, itu persis dengan Yohanes 15 ayat 2. Kalau kamu tidak tinggal, kamu akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Dengan kata lain, kalau orang tidak tinggal tetap di dalam Kristus, dia akan ditolak oleh Allah sendiri. Itu kata dibuang, artinya being rejected by God. Kalau saudara udah ditolak sama Tuhan, gak ada lagi ampun saudara. Tidak ada ampun. Gak ada saudara nanti di akhirat sana saudara diperbaikin gitu loh. Ya, berapa kali masuk neraka, 10 tahun masuk neraka lalu kemudian pindah gitu. Terus baru masuk surga, gak bisa. Di sini tempatnya kita mengalami transformasi. Karena itu Tuhan memberikan, katakan tinggal. Sesuai dengan Kristus yang dinyatakan oleh kitab suci. Kenapa? Ini penting. Karena pada masa itu ada banyak orang memberitakan Kristus tapi bukan seperti yang dikatakan firman. Itu yang kita kenal sebagai gnostisisme. Mirip Kristen tetapi bukan Kristen sejati. Sekarang kan banyak yang namanya ajaran-ajaran sumbang kan. Mirip Kristen tapi bukan Kristen. Malah ada yang campur aduk antara Kristen dengan agama-agama lain, dicampur lalu dibikin
formulasi baru, muncullah ini aliran-aliran tertentu. Bukan itu. Tetapi dulu banyak kayak begitu, banyak, sekarang pun masih banyak. Jadi tidak ada yang berbeda sebenarnya. Tetapi kita mesti ngerti, Kristus seperti apa? Cuman satu, Kristus yang dinyatakan di kitab suci. Karena itu Bapak Ibu, kembali kepada firman. Amin. Kedua saudara, ini menarik. Di ayat 29, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tidak usah malu, will not be shrink back, dipermalukan gitu loh. Kapan Allah menyatakan diri? Pada waktu kedatangannya yang kedua kalinya. Pada waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Raja dan semua lutut harus bertelut. Bukan akan bertelut, harus bertelut. Whether you like it or not, you have to bow down. Karena cuma dia satu-satunya yang akan turun dari sorga. Gak ada yang lain. Pada waktu itu dia menyatakan dirinya, maka dia katakan gini, semua orang yang berharap pada Yesus yang dikatakan oleh firman, tidak akan dipermalukan. Apa itu yang dipermalukan? Ketika dia berkata begini, enyahlah engkau, aku tidak kenal kamu. Itu adalah pernyataan yang paling memalukan kepada kita, datangnya dari Tuhan sendiri. Sorry, I will never knew you. Ada orang yang akan berkata, Tuhan, Tuhan. Oh no, aku gak kenal kamu. Geser, minggir loh. Itulah yang dikatakan di sini, kamu dipermalukan. Tetapi dikatakan pada waktu nanti ia menyatakan dirinya, nggak ada lagi orang-orang yang bersandar kepada Kristus. Aduh, takut. Atau, oh, kami ternyata tidak masuk ke dalam bagianmu. Atau Tuhan mengatakan, kamu pembuat kejahatan. Enyahlah kau dari hadapanku. Kita ini nggak akan dipermalukan oleh Tuhan. Nah pertanyaannya begini, kenapa kita bisa bertahan dan tidak menjadi malu? Karena kita punya pengharapan, dan pengharapan inilah yang membuat kita dapat bertahan hingga pada akhirnya. Kenapa? Karena Allah yang penuh kasih menopang kita. Ini dia jawabannya. Kenapa kita bisa mengatakan aku gak akan ditolak? Kok berani amat sih lu? Punya keyakinan lu gak bakalan ditolak oleh Yesus waktu dia datang? Apa jaminannya? Satu kali waktu saya baru bertobat, saya benar-benar yakin, bilang, kamu yakin gak kamu masuk surga? Yakin Pak. Wih, sombong kali kau. Baru bertobat, udah merasa kamu yakin masuk surga. Aku aja udah pernah tua berapa puluh tahun gak yakin aku masuk surga. Loh, salah sendiri Bapak. Kenapa Bapak gak yakin pernah tua kok gak yakin masuk surga? Saya bilang, aneh juga nih pernah tua. Puluhan tahun melayani gak yakin masuk surga. Kamu baru merasa sebulan lalu terima Yesus, kok merasa kamu sombong banget, kamu tuh udah yakin masuk surga. Oh ternyata yang satu ini punya mindset, pertobatan kelahiran baru itu proses. Saya bilang enggak begitu Om, mohon maaf ya Om ya. Lahir baru itu bukan proses. Ada orang lahir itu proses. Keluar dulu ke kakinya 3 bulan. Ngelintir-ngelintir gitu. Nanti baru keluar kepalanya 6 bulan. Wah itu monster saudara. Mati nanti anaknya. Dia mesti brojol sekalian. Dikandung di dalam, disimpan betul. Tetapi ketika dia lahir kembali, dibenarkan, itu pun tindakan Allah yang membenarkan kita, bukan kita. Jadi kita gak perlu merasa, oh kok sombong banget. Oh enggak. Justru di situ kita sadar bahwa kita tidak bisa berbangga dengan keselamatan kita datang dari upaya kita, karena itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin saudara. It is the work of God through the Holy Spirit. Nggak bisa dengan kekuatan kita, bukan jasa kita. Kalau Allah yang menyelamatkan kita itu dan begitu mengasihi kita dan begitu setia, Dia juga yang mampu menopang kita sampai pada akhirnya.
Jadi nggak perlu saudara bertanya-tanya, akankah saya sampai ke akhirnya nanti? Tinggal aja dalam Tuhan, pasti nyampe. Yudas ayat 24. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kamu. Siapa yang akan membawa kita? Yesus. Seberapa hebat Dia? Dia berkuasa. Dialah yang akan menjaga kita supaya kita tidak tersandung. Dialah yang akan membawa kita supaya kita tidak bernoda. Dialah yang akan membawa kita untuk penuh dengan sukacita menghadap kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dia. Dan kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan oleh kasih-Nya. Oleh kasih-Nya. Jadi yang pertama tadi, harapan kita itu menjadi kokoh karena tinggal di dalam Dia. Tinggal percaya akan Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang memberikan kita makanan rohani, Allah yang menebus kita, Allah juga yang akan membawa kita sampai kepada akhirnya. Satu ayat yang paling menggugah hati saya pada awal-awal saya bertobat sampai sekarang ini adalah Filipi pasal yang pertama. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan dan menyelesaikannya sampai pada akhirnya hingga hari Kristus Yesus. Dia yang memulai pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik yang Dia mulai? Keselamatan. Akan meneruskan dan menyelesaikannya. Haleluya. Amin. Jadi tidak ada istilah mangkrak di dalam kerohanian dan istilah Allah. Mungkin banyak proyek mangkrak tapi tidak di dalam kerohanian. Kalau ada kerohanian yang mangkrak, pertanyaannya apakah dia tinggal di dalam Tuhan apa tidak? Cuman itu aja. Pak, aku kering Pak. Ada kan selalu kan, aku lagi kering nih. Loh kok bisa kering? Kok pohon bilang aku kering? Apa persoalannya kalau si pohon bilang aku kering? Apakah akarnya tidak kerja? Atau dia lagi copot dari akarnya? Umumnya pasti karena dia copot dari akarnya. Karena selama si akar itu ada bertanggung jawab dia akan tumbuh. Amin. Nah yang kedua, bahwa harapan itu ditampilkan dengan hidup dalam kebenaran. Ayat ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Allah. Orang yang hidup di dalam pengharapan itu mendisplay atau memanifestasikan hidupnya itu di dalam kebenaran. Jadi tanda-tanda orang yang penuh pengharapan itu apa Bapak Ibu? Bukan banyak janji. Cuman satu tandanya yang sesuai dengan ayat ini. Apa saudara? Dia menampilkan kebenaran. Dia hidup dalam kebenaran. Jadi semua orang yang ngotot, berjuang untuk tinggal dan melakukan kebenaran seperti yang difirmankan Tuhan, itulah tanda-tanda orang yang berharap. Amin. Bukan orang yang nunggu lalu gak aktif, nunggu lalu gak bikin apa-apa. Bukan itu. Oh aku percaya aku akan diangkat ke sorga. Terus lu ngapain? Ya cuma duduk-duduk berharap Tuhan mengangkat saya ke sorga. Ya iyalah. Bukan itu Bapak Ibu. Perhatikan perumpamaan mengenai orang yang sedang dipercayakan talenta. Hamba yang sedang bekerja. Perumpamaan gadis yang sedang menunggu. Apa kesamaannya? Satu kesamaannya. They are working. Mereka kerja. Mereka kerja. 5 gadis bijaksana itu bekerja dengan cara apa? Mempertahankan apinya. Yang kedua, menjaga supaya dia tidak tertidur. Kalau saudara lagi ngantuk, saudara suruh alert,
Aduh, apa aja kan berusaha kan ditampar-tampar gitu ya. Dipukul-pukul, pijat-pijat, berdiri, lompat-lompat, minum kopi. Tetapi apa yang dilakukan oleh si perempuan-perempuan ini? Mereka menjaga. Jadi Bapak Ibu, menunggu pun adalah sebuah upaya kerja. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat. Bapak Ibu, menantikan Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah tindakan pasif. Bukan menanti-nanti, ya kalau datang bagus, kalau nggak datang ya sudah. Bukan. Tapi berharap, terus menanti, pasti akan datang. Pasti akan datang. Aku akan dijemput, aku akan melihat, aku akan masuk. Itu sikap daripada orang yang menanti. Berapa lama? Kita nggak tahu. Karena Bapak nggak kasih tahu kapan dia mau datang. Jadi waktu kita menanti, apapun janji Tuhan yang saudara nantikan pada saat ini, percaya bahwa saudara hidup di dalam kebenaran. Nah, pengharapan dalam kebenaran itu selalu didasarkan kepada kasih. Jadi pengharapan kita tuh menjadi kuat karena kasih. Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran yang dilakukan di dalam kasih. Truth that born in love. Kebenaran di dalam kasih. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa harapan itu mendorong pengudusan hidup. Ayat yang ketiga dari 1 Yohanes 3. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara, apa yang dikatakan mengenai pengharapan yang mereka harapkan itu kepadanya? Maka saudara baca ayat 1 dan 2, yaitu dikatakan mereka akan melihat keadaan yang seutuhnya dari manusia rohani yang sudah ditebus ini. Ini kan bukan kita adanya sekarang. Ya kan? Paulus mengatakan apa? Ini masih ditutupi oleh daging. Sehingga kita nggak bisa melihat kemuliaan seperti apakah nantinya kita ini. Yang dikatakan segambar dan serupa dengan gambaran Kristus. Seperti apakah mukanya Pak Markus ketika dia dimuliakan segambar dan serupa dengan Kristus. Kan kita belum tahu semuanya. Semuanya masih samar-samar. Tetapi kita berjuang dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Supaya makin lama makin menyerupai Kristus. Kenapa nggak bisa Pak? Karena daging ini menghalangi. Itu sebabnya kita perlu ada tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan. Ini tidak cocok masuk surga soalnya badan ini. Ya, ini badan ini nggak cocok masuk surga. Makanya harus mati. Jadi jangan takut mati Bapak Ibu, haleluya. Ini soalnya kalau udah mikir mati mukanya udah pada suram semua nih kelihatan ini jemaat nih. Ya. Mati adalah keuntungan kan. Hidup adalah Kristus. Mana yang lebih susah? Hidup. Maksudnya hidup di dalam dunia ini susah loh. Iya kan? Karena kita mesti bertarung antara yang jahat dan hidup di dalam kekudusan. Nah, disinilah yang namanya pertarungan kita itu. Tetapi dikatakan begini, setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepada Kristus menyucikan dirinya. Karena saya akan dipermuliakan oleh Allah. Karena saya nanti akan mendengar dari telinga saya, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semua kita ingin mendengar itu dari pribadinya Yesus kepada kita. Amin. Baiklah engkau hambaku Diki yang baik dan setia. Masuklah. Baiklah engkau Michael hambaku yang baik dan setia. Masuklah. Saya mau mengajak kita semua untuk sadar siapa, apa yang Tuhan berikan. Dan dari situ kerjakanlah ini, pengudusan hidupmu. Yaitu untuk kita melihat diri kita menjadi serupa seperti Kristus, seperti yang Dia inginkan dalam hidup kita. Tuhan mengingatkan ini, you can be holy now. Oke, sama-sama katakan, I can be holy now. 1, 2, 3. Aku bisa kudus sekarang.
Bukan nanti, sekarang. Karena Kristus sudah menguduskan kita. Amin. Saya mau tutup dengan statement ini. Jangan batasi pikiran saudara bahwa sorga yang menjadi tujuan kita hanyalah awan-awan dan jalan emas. Tapi sorga adalah kita menjadi serupa seperti gambaran Kristus tanpa ada selubung sama sekali. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan.